Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Intas? Kali ini saya Diharyanti ingin menyampaikan sebuah berita, yaitu berita tentang perjuangan seorang ibu Ernawati Putri yang memperjuangkan hak atas tanah warisan dari orang tua dan kakek buyutnya yang berada di Desa Tumbang Olong 1, RT 1, RW 1, Kecamatan Utmurung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Negara kita Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan nilai Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan bisa dikatakan negara kita adalah negara hukum. Jadi siapapun taat dan patuh kepada perundang-undangan yang berlaku di negara kita Indonesia. Tapi mengapa di era teknologi yang sangat canggih ini sebuah keadilan itu tidak bisa dirasakan oleh seorang Ernawati Putri, yang mana saudara Ernawati Putri ini memperjuangkan hak atas tanah warisan dari orang tua dan kakek buyut. Bahwa menurut Ernawati Putri, upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan haknya tersebut, Erna sudah melakukan menegakkan hukum adat dengan menyampaikan atau melaporkan ke Dewan Adat Dayak setempat. Namun hasil tidak sesuai yang diharapkan oleh Erna. Sampai pada akhirnya Erna melakukan upaya jalur hukum dengan meminta tolong kepada LBH dan pengacara. Sudah dilakukan beberapa kali somasi terhadap PT Borneo Prima. Somasi pertama sama sekali tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan tersebut. Kemudian Erna melakukan somasi kedua. Dalam somasi kedua tersebut bahwa telah disampaikan pada surat somasi pertama mengenai hak-hak atas tanah klien kami yang sudah diserobot oleh PT Borneo Prima untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, di mana PT Borneo Prima melakukan penambangan dimulai dari tahun 2005 atas kekayaan alam Indonesia atau batu bara, yang di atas tanahnya tersebut berdiri hak pemilik sah objek tanah adat berdasarkan jereh keturunan Dayak Punan, nama-nama Temenggung yang menduduki tanah air Barito Hulu. Mengenai objek tanah yang dituangkan dalam surat sebidang tanah seluas kurang lebih 205 hektar dan belum pernah mengalihkan hak kepemilikan tanah adat ke pihak lain. Dan dalam somasinya, pihak pengacara Erna juga menyampaikan bahwa kami tegaskan kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP buku 1 bab 25, perbuatan curang seperti penyerobotan tanah dapat diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun. Segala bentuk kejahatan yang terdapat dalam pasal 385 ini disebut dengan kejahatan stelioner, yang mana merupakan aksi penggelapan hak atas harta yang tak bergerak milik orang lain seperti tanah, kebun, gedung, dan lain-lain. Pengacara Erna pun juga menyampaikan bahwa pasal 385 KUHP barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain, bahwa kami selaku kuasa hukum Ernawati Putri memberikan ruang mediasi terakhir untuk dapat menyelesaikan secara kekeluargaan atau ketentuan hukum adat yang berlaku dalam hal ganti rugi atas penguasaan dan pengelolaan tanpa hak dari tanah adat hak ulayat klien kami secara turun-menurun. Demikianlah sedikit ulasan berdasarkan isi surat somasi yang dilayangkan oleh Erna dan pengacaranya untuk PT Borneo Prima. Oke sahabat Intas, bagaimanakah wajah penjara cermin hukum negara? Sungguh-sungguh atau pura-pura? Atau jugakah keadilan jadi barang sukar ketika hukum hanya tegak pada yang bayar? Kita tidak tahu. Oke sahabat Intas, pengen tahu bagaimana tayangannya? Ini dia, kita saksikan bersama-sama. Inilah tumpukan batu bara yang di lokasi timah Ibu Ernawati
PT Putri yang workshop inilah dia batas mereka yang ada surat SKTA. Nah, ini area yang dipakai oleh pihak PTBP Borneo Prima yang sampai sekarang tidak ada ketentuan dari pihak BP yang memakai tanah Bu Erna. Pohon pangin, inilah pohon asam pangin. Itu pohon tuadak atau cempedak habis roboh dibikin perusahaan ini, bikin ekskavator yang sering berbuah, makanya dinamakan buadak, bukit cempedak. Yang ini bilang Indonesia pohon asam, bahasa Indonesia. Yang bilang orang kami di sini pohon asam putar atau asam tabu. Ini pohon. Itu pohon tuadak setempat. Diduga PT Borneo Prima rambah lahan milik Ernawati Putri. Lahan keluarga milik Ernawati Putri seluas kurang lebih 205 hektar yang hak kepemilikannya kini dikuasai oleh PT Borneo Prima, menyebabkan Erna dan keluarga harus berjuang keras untuk mempertahankan hak-hak mereka sebagai pemilik lahan yang asli yang terletak di Desa Tumbang Olong 2, Kecamatan Utmurung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, hanya bisa melihat hasil lahan tanah mereka diambil diduga oleh PT Borneo Prima. Menurut pengakuan salah satu perwakilan Erna yang secara langsung datang ke kantor redaksi lintasberitawan.com di Kota Palangkaraya, membeberkan bahwa lahan yang diduga dirambah dengan sengaja oleh PT Borneo Prima adalah milik keluarga mereka. Hal ini berdasarkan hak tanah adat Jereh keturunan Dayak Punan. Tanah seluas 205 hektar tersebut adalah milik keluarga kami. Berdasarkan Jereh keturunan Dayak Punan, nama-nama Temenggung yang menduduki tanah air dituangkan dalam surat sebidang tanah seluas kurang lebih 205 hektar dan belum pernah mengalihkan hak kepemilikan tanah adat ke pihak lain. Menurut Erna dan keluarga besarnya akan terus maju memperjuangkan hak-hak keluarganya yang selama ini diduga diambil oleh PT Borneo Prima untuk meraup keuntungan dan kekayaan sepuasnya. PT Borneo Prima tersebut sudah mengeksploitasi sumber alam semenjak tahun 2005 untuk mengganti rugi tanah seluas 205 hektar tersebut. Bahkan sampai kami memasang pondok di tengah jalan, PT Borneo Prima masih tetap tidak ada tanggapan sama sekali. Menurut Erna, pemasangan pondok tersebut, Erna menjelaskan karena sudah terlalu geram dengan PT Borneo Prima. Sebelumnya kami sudah berupaya baik-baik melalui Dewan Adat Dayak DAD hingga mengirimkan somasi sampai 2 kali melalui pengacara. Namun pihak perusahaan tetap tidak menggubris. Kami dengan tegas meminta kepada PT Borneo Prima agar segera mengganti rugi tanah seluas 205 hektar yang saat ini mereka duduki. Karena ini sangat merugikan kami. Kami selaku pemilik tanah hingga saat ini tidak kredit verban sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia. Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanahnya adalah orang lain. Tidak ada tanggapan sampai saat ini. Jadi harapan kita untuk permasalahan ini kepada DAD harap diselesaikan. Alasannya kan kita dari
BP tidak ada penanggapan permasalahan dari awal tanah yang sudah dipakai mereka. Tidak ada ganti rugi ataupun prestasi yang lainnya, hanya janji-janji yang mereka kasih, dan sampai saat ini tidak ada penanggapan sampai kita bikin pondok. Karena memang kita dilarang masuk untuk kerja, makanya kita bikin pondok supaya mereka cepat menyelesaikan permasalahan kita ini. Makanya saya minta kemarin kan cepat diurus, dan tim DAD pun ada naik ke sini untuk meminta biar pondok kita ini dibongkar, tapi kita tidak bisa membongkarnya secara langsung karena urusannya belum ada titik terang dari pihak BP. Makanya nanti kita bongkar kalau sudah ada penanggapan dari mereka. Kita kan sudah mengikuti jalur dari awalnya, kita dari mengajukan permintaan, mengajukan berkas terkait dengan jereh dari surat kita ajukan ke pihak BP pakai jalur adat, tapi tidak ada tanggapan. Setelah dari jalur adat tidak ada tanggapan, makanya kita coba ke jalur hukum lagi. Dan sampai saat ini pun masih tidak ada penanggapan dari pihak BP. Masalah tuntutan, kita sih dari awalnya enak aja. Masalahnya tuntutan ini pertama kan kita sekeluarga di sini diperhatikan untuk kinerjanya yang ada skill maupun non skill, dan warga kampung pun banyak yang pengangguran sampai sekarang, masih banyak yang menanti kerja. Dan untuk saya mau kerja juga, tapi sampai sekarang tidak ada tanggapan dari mereka. Dan kita kan kemarin sudah sama pengacara kita sudah melayangkan somasi dari pertama sampai kedua, tapi tidak ada tanggapan. Ini lahan kita semua yang dipakai tanpa ada ganti rugi ataupun kompensasi sama kita. Jadi kita kayak apa penanggapan mereka nanti biar lebih cepat ditanggapi lah. Ini desa Tumbangolong, ini masuk desa Tumbangolong 1. Tim lintasberitahuan.com melaporkan.